Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup D, yaitu saya sendiri Rian Iswanda dan teman saya yaitu Katarina Ardita Kuswardani. Kami akan mempresentasikan hasil audit kelompok kami yaitu pada siklus investasi jangka pendek dan saldo kas, di mana dosen pengemudi kami yaitu Bapak Gunawan Wibisono, SE, MACC, AK, CA. Pertama, kami akan melakukan perhitungan materialitas terhadap PT Gugun Media, yang dimana profit oriented company yaitu mengalami laba. Kami menghitungnya daripada total aset yaitu 0,50% atau setengah persen dikalikan dengan 615.490.000 rupiah, di mana hasilnya yaitu 3.077.450 rupiah, di mana yaitu tingkat materialitas yang kami pilih. Jika kita menggunakan materialitas dari total laba, maka kita akan mengalikan dengan 5%. Sini kami menggunakan total aset. Selanjutnya tujuan audit spesifik, di mana yaitu ada eksistensi dan okurensi 1 dan 2, dan ada completeness 1 dan 2, dan right and obligation 1 dan 2. Selanjutnya ada valuation and allocation 1 dan 2, dan selanjutnya yaitu ada presentation and disclosure 1 dan 2. Selanjutnya di sini kami tidak melakukan test of control karena risiko pengendalian internal secara umum dalam siklus ini dinilai rendah, sehingga pengujian sudah dinilai efektif untuk investasi dan auditor menggunakan pendekatan substantif. Di sini kami langsung mengujikan atau membuat program audit tes substantif, di mana prosedur awal yaitu memperoleh pemahaman atas entitas bisnis dan industri, yaitu memahami nature dari siklus investasi. Yang kedua, melakukan prosedur awal untuk aset tetap, di mana mengecek saldo awal kelompok investasi dan kas PT Gugun Media dengan kertas kerja tahun lalu. Ini telah kami lakukan semuanya. Langsung kita ke program audit prosedur awal. Di sini ada program audit kertas kerja prosedur awal yaitu PT Gugun Media, kertas kerja kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2006, yang dibuat oleh saya sendiri Rian dan direview oleh Anita pada tanggal dibuat yaitu tanggal 4 Januari 2006 dan direview tanggal 6 Januari 2006. Nomor indeksnya yaitu 01. Nature akun, terjadi penanaman investasi dalam saham yaitu jurnalnya investasi dalam saham pada kas, dan di saat terjadi penanaman investasi dan obligasi, jurnalnya investasi dalam obligasi pada kas. Selanjutnya pengklasifikasian investasi saham. Jika kepemilikan saham perusahaan di bawah 20% itu menggunakan metode nilai wajar. Nanti akan kami jelaskan di kertas kerja prosedur awal selanjutnya bagaimana jurnalnya. Dan jika kepemilikan saham perusahaan 20-50% itu menggunakan metode ekuitas. Dan jika kepemilikan saham perusahaan di atas 50% akan dikonsolidasi. Selanjutnya, sini di saat pembelian saham itu jika kita menggunakan metode nilai wajar itu jurnalnya investasi saham pada kas, dan jika menggunakan metode ekuitas yaitu jurnalnya investasi saham pada kas. Selanjutnya pengumuman laba, jika kita menggunakan nilai wajar itu tidak dilakukan penjurnalan, dan jika kita menggunakan metode ekuitas itu jurnalnya investasi saham pada pendapatan investasi.
Selanjutnya pengumuman rugi. Jika kita menggunakan nilai wajar itu tidak dijurnalkan. Jika kita menggunakan dengan metode ekuitas itu jurnalnya kerugian investasi pada investasi saham. Selanjutnya penyesuaian nilai wajar, yaitu menggunakan nilai wajar, penyesuaian nilai wajar pada keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Jika menggunakan metode ekuitas itu tidak jurnal. Pengumuman dividen, jika kita menggunakan metode nilai wajar, yaitu piutang dividen pada pendapatan dividen. Jika menggunakan metode ekuitas, yaitu piutang dividen pada investasi saham. Dan terakhir, pada saat pembayaran dividen, jika menggunakan nilai wajar, itu dijurnal kas pada piutang dividen. Begitu juga dengan metode ekuitas, itu penjurnalannya sama, yaitu kas pada piutang dividen. Selanjutnya, jika kita menjurnal kas kecil menggunakan invest fund, yaitu kas kecil pada bank. Jurnal saat pengisian kembali kas kecil, yaitu beban-beban pada kas di bank. Selanjutnya, kertas kerja prosedur awal yang kedua, yaitu Pittinggun Media, kertas kerja kas dan setara kas yang dibuat oleh kita dan direview oleh Lilian dengan nomor indeks A001, yaitu dengan akun kas di tangan dan kas di bank, yaitu bank BCA, bank ABC, dan akun investasi surat berharga. Saldonya kas di tangan itu sebesar 5 juta, bank BCA 215.300.000 rupiah, bank ABC 75 juta rupiah, investasi surat berharga 12.800.000 rupiah, dengan total 308.100.000 rupiah. Di sini telah kami cocokkan dengan bukti dan sudah sesuai dengan neraca saldo PT Gugun Media, dan juga kami di sini telah melakukan footing dan cross footing, semuanya sesuai, tidak ada perbedaan antara saldo per klien dan saldo audit. Selanjutnya kita kembali kepada program audit prosedur analitis. Nah, di prosedur analitis ini teks substantif yang kami lakukan yaitu melakukan analisis rasio keuangan kas dibagi dengan total aset lancar dan investasi surat berharga dibagi total aset lancar. Yaitu keterangannya sudah dilakukan perhitungan dan indikasi kas yang ditempatkan ke aset lainnya seperti investasi pada bangunan dan tanah dan lain-lain. Langsung ke kertas kerja prosedur analitis. Pada kertas kerja prosedur analitis PT Gugun Media pada tanggal 31 Desember 2006 yang dibuat oleh kita pada tanggal 4 Januari 2006 dan direview oleh saya sendiri Rian pada tanggal 6 Januari 2006 dengan nomor indeks yaitu B01. Posisi kas terhadap aset lancar pada tahun 2005, posisi kas terhadap aset lancar yaitu 90,72% dan pada tahun 2006 yaitu 60,28%. Itu di sini terjadi penurunan persentase karena perusahaan menempatkan aset lancar pada aset lain seperti tanah, bangunan dan lain-lain. Selanjutnya porsi investasi terhadap aset lancar yaitu pada tahun 2005 porsi investasi terhadap aset lancarnya yaitu 3,93% dan pada tahun 2006 yaitu 36,72%. Di sini ada indikasi bahwa terjadi kenaikan persentase dikarenakan perusahaan telah menginvestasikan aset lancar pada aset lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Katarina Arita. Selanjutnya saya akan membahas tentang
tes detail transaksi. Nah, di sini itu ada 3 item. Yang pertama, melakukan vouching transaksi pembelian aset tetap ke dokumen pendukung. Nah, di sini terdapat masalah tentang pengukuran aset tetap sehingga disesuaikan dengan adjustment kedua. Kedua, melakukan vouching transaksi penghentian saat tetap ke dokumen pendukung. Di sini terdapat masalah tentang pengukuran pertukaran aset tetap sehingga harus disesuaikan dengan adjustment kedua. Yang ketiga, melakukan vouching transaksi pemeliharaan dan instalasi aset tetap ke dokumen pendukung. Nah, di sini ada temuan perbedaan klasifikasi transaksi per audit dan perlu dilakukan penyesuaian adjustment yang pertama. Selanjutnya, di dalam kertas kerja tes transaksi ini dibuat oleh Rian pada tanggal 4 Januari 2006 dan direview dengan saya sendiri pada tanggal 6 Januari. Nah, di sini terdapat ada item akun. Pertama, investasi surat berharga, pendapatan sewa tanah, dan pendapatan dividen. Nah, di sini dalam investasi surat berharga pada tanggal 2 Januari terdapat nilai 3.200.000. Nah, di sini sama dengan auditor nilainya sama dan ini telah dilakukan dan tidak ada perbedaan hitungan antara auditor dan perusahaan. Kemudian pendapatan sewa tanah di sini sama-sama tanggal 2 menurut temuan auditor tanggal 2 Januari 2006 dan sesuai dengan di perusahaan pencatatan tanggal 2 Januari 2006 dan angkanya sama persis. Dan di sini menurut auditor menyarankan perusahaan harus mereklasifikasi pendapatan investasi pendapatan sewa tanah menjadi pendapatan sewa tanah. Sedangkan di pendapatan dividen ini nilai angka sudah sesuai dengan antara auditor dan perusahaan. Dan di sini juga auditor menyarankan perusahaan harus melakukan reklasifikasi pendapatan investasi menjadi pendapatan dividen. Dan dapat dilihat di sini dalam di kertas-kertas kerja tes transaksi telah dilakukan vouching dan cocok antara auditor dan perusahaan dan dilakukan voting dan cross voting. Selanjutnya, di sini ada tes detail saldo. Di sini melakukan perhitungan. Yang pertama, menghitung ulang beban depresiasi dan akumulasi depresiasi aset tetap. Di sini ditemukan perbedaan penghitungan depresiasi per audit dengan klien sehingga perlu dilakukan penyesuaian adjustment ketiga. Kemudian menghitung ulang goodwill dan di sini klien tidak melakukan mengalokasikan manfaat goodwill setelah melakukan akuisisi dan akan disesuaikan pada adjustment keempat. Ketiga, menghitung ulang aset sewa pembiayaan. Dan di sini klien salah mengklasifikasi akun aset sewa pembiayaan sehingga aset sewa operasional sehingga akan disesuaikan pada adjustment kelima. Selanjutnya, di sini ada penyajian dan pengungkapan. Sebelum yang tadi penyajian pengungkapan,
sini ada penyajian dan pengungkapan. Di sini apakah kas dan investasi sudah diidentifikasi, diklasifikasi dan disajikan dan diungkapkan sesuai. Menurut kami sudah dilakukan sesuai dengan sudah mengidentifikasi, mengklasifikasi dan disajikan dan diungkapkan sesuai dengan prosedur audit. Selanjutnya, pada kertas kerja tes saldo, nah di sini terdapat investasi surat berharga. Nah di sini terdapat saldo per tanggal 30 Desember 2005 terdapat PTP 8 juta, terus kemudian saldo tidak ada mutasi, kemudian saldo per tanggal 31 Desember 2006 itu terdapat 8 juta. Kemudian dilakukan konfirmasi atau inspeksi dari auditor sudah sesuai. Terus kemudian di PTT di sini terdapat saldo per tanggal 31 2005 4.800 dikarenakan pembelian saham ini yang sebesar 400 lembar itu pembeliannya pada tanggal 2 Januari 2007, makanya yang dihitung pada per tanggal 31 Desember itu 600 lembar dikali dengan harga saham sebesar 8.000 jadinya menjadi 4.800.000. Kemudian adanya transaksi mutasi pada awal bulan Januari itu sebesar 400 lembar dikali dengan 8.000 menjadi 3.200 dan saldo per tanggal 31 Desember 2006 menjadi 8 juta dan sesuai dengan konfirmasi dari auditor dan perusahaan tidak ada selisih, sudah sesuai, sudah cocok antara bukti yang diberikan dan angka yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, sekian dari presentasi dari kelompok D. Terima kasih.